supaya intonasi ataupun artikulasi bisa secara jelas. Selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, para pemegang polis Jiwasraya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam rangka sosialisasi produk restrukturisasi Polis Jiwasraya hari ini. Saya perkenalkan, nama Budi Nugraha, salah satu anggota tim sosialisasi restrukturisasi Polis Jiwasraya. Pada kesempatan ini, sebelum menyampaikan presentasi, saya selain mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas hal-hal yang telah Bapak Ibu alami terkait kondisi Jiwasraya saat ini. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan mengenai skema produk restru, dimulai dari latar belakang, kemudian skema produk restru, dan produk-produk apa yang nanti akan ditawarkan dalam produk restrukturisasi ini. Serta apa yang dimaksud restru juga akan kita kupas selama kurang lebih 1 jam ini. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya juga memohon untuk dapat sampai dengan selesai untuk menyaksikan presentasi kali ini, sehingga informasi bisa kami sampaikan secara utuh. Dan untuk beberapa pertanyaan nanti dapat dilakukan melalui chat. Setelah setelah presentasi ini akan kami kupas satu persatu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan latar belakang dari penyebab kenapa Jiwasraya harus melakukan program restrukturisasi. Jadi untuk kondisi kenapa Jiwasraya melakukan program atau pelaksanaan restrukturisasi polis ini berawal dari turunnya kinerja atau kondisi keuangan asuransi Jiwasraya yang saat ini mengalami posisi minus 38,6 triliun. Itu berasal dari total kekayaan Jiwasraya saat ini yang hanya membukukan kekayaan atau aset sebesar 15,8 triliun, namun kewajiban yang harus ditanggung oleh Jiwasraya, termasuk juga kewajiban polis terhadap pertanggungan polis dari Bapak Ibu semua, itu totalnya 54,4 triliun. Sehingga ketika disandingkan itu menjadi minus 38,6 triliun. Nah, ini berasal dari dampak diantaranya adalah bisnis model yang tidak efisien dan efektif. Jadi memang bisnis model yang dilakukan oleh Jiwasraya di masa sebelumnya itu tidak efisien. Kemudian juga pengelolaan investasi yang tidak tepat, dan juga produk yang dijual itu memberikan kerugian secara dampak dari janji atau kontrak yang tidak seimbang antara yang dijanjikan dengan yang dipenuhi. Nah, selanjutnya latar belakang ini tadi itu mendorong Jiwasraya untuk tetap bertanggung jawab untuk menyelamatkan seluruh hak pemegang polis, ya, dengan langkah-langkah yang kami susun. Secara garis besar ada 4 langkah untuk menyelamatkan hak pemegang polis. Jadi pertama adalah transformasi perusahaan. Ini terkait dengan tadi bisnis proses atau bisnis model yang tidak efisien, maka kami lakukan transformasi dari internal dulu, yaitu diantaranya perubahan struktur organisasi menjadi lebih simpel dan ringkas, ya, sehingga dapat mengakomodasi seluruh kegiatan-kegiatan secara cepat. Diantaranya perubahan model sistem branch kemudian menjadi agency, dan juga penyederhanaan organisasi di back office atau di supporting unit. Kemudian yang kedua adalah restrukturisasi aset, Bapak Ibu sekalian. Jadi
memang aset-aset yang dimiliki Jiwasraya itu mayoritas itu berasal dari aset-aset yang tidak liquid. Sehingga ketika terjadi timbul kerugian atau kewajiban yang segera harus dipenuhi, maka tidak serta-merta bisa langsung di likuidasi atau dicairkan. Nah, restrukturisasi ini dari aset yang non-liquid dialihkan menjadi aset yang liquid. Rebalancing aset menjadi strategi kami nomor 2. Kemudian yang ketiga, yaitu restrukturisasi polis korporasi. Jadi dalam portfolio Jiwasraya saat ini terdapat 2 jenis asuransi, yaitu korporasi dan retail. Kemudian di tengahnya ada bank insurance. Ya, jadi untuk yang restrukturisasi polis korporasi telah kami mulai sejak Agustus 2020. Kami lakukan lebih dulu karena korporasi itu lebih terkonsentrasi. Karena itu berdasarkan nama perusahaan-perusahaan yang ada, baik itu BUMN maupun swasta nasional. Sehingga kami menggarap atau melakukan restrukturisasi polis dimulai dari korporasi. Dan sudah berlangsung sejak Agustus 2020. Sekarang masih tetap berjalan dan menuju seluruh pemegang polis korporasi akan kami lakukan restrukturisasi. Kemudian yang keempat, yaitu yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu restrukturisasi polis retail. Jadi polis-polis Bapak Ibu sekalian yang dimiliki oleh individu-individu itu dilakukan proses restrukturisasi. Kami telah memulainya sejak 11 Desember 2020 diumumkan kepada publik bahwa dimulai pencanangan restrukturisasi polis retail. Dan tahapan-tahapan yang dilalui adalah pengumuman, kemudian kick-off, lalu sosialisasi kepada Bapak Ibu sekalian yang sekarang kita lakukan ini. Kemudian selanjutnya nanti akan ada pengiriman dokumen untuk penawaran restrukturisasi kepada Bapak Ibu sekalian, baik secara langsung maupun melalui ekspedisi. Kemudian selanjutnya nanti dilakukan penutupan atau closing dari polis restrukturisasi. Kemudian nanti dialihkan ke perusahaan baru. Ya. Selanjutnya, nah ini kita sekarang bergerak ke tujuan restrukturisasi itu sendiri. Jadi telah kami sampaikan di muka bahwa tujuan utama dari restrukturisasi ini adalah menyelamatkan hak pemegang polis, sehingga terdapat kejelasan bagaimana polis-polis yang dipegang oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, dari tujuan utama tersebut, karena sebagai wujud tanggung jawab kami sebagai perusahaan negara untuk menyelamatkan seluruh pemegang polisnya, maka dirumuskan tujuan-tujuan restrukturisasi ini ke dalam 3 subjudul atau subtujuan, yaitu pertama, menghentikan kerugian. Menghentikan kerugian di sini dalam arti supaya kerugian yang ada dari sisi perusahaannya itu sendiri tidak semakin jatuh dalam. Seperti tadi diperlihatkan bahwa kondisi keuangan saat ini adalah minus 38,6 triliun. Apabila tidak dilakukan langkah strategis, maka dapat dipastikan kerugian itu semakin bertambah. Nah, sehingga dilakukan salah satunya adalah dengan program restrukturisasi ini, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang semakin dalam yang mengakibatkan Jiwasraya tidak bisa melakukan atau membayarkan atau memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis. Terbukti saat ini pun Jiwasraya sudah tidak mampu untuk memenuhi secara tunai. Nah, dari tujuan yang pertama tadi itu bergerak kepada tujuan berikutnya, yaitu polis agar tetap berjalan atau berlangsung. Namun demikian, Jiwasraya menyadari bahwa dengan polis yang saat ini ada itu tidak dapat dilakukan kepastian untuk melanjutkannya.
Sehingga dilakukanlah proses restrukturisasi yang diharapkan nanti dari proses restrukturisasi itu bisa menjadi terpenuhi atau polis tetap berjalan sampai akhir kontrak. Nah, dari polis-polis tersebut, maka seluruh portfolionya ditransfer ke perusahaan baru. Perusahaan barunya, sebagaimana mungkin Bapak Ibu telah mengenal atau mengetahuinya dari mass media, itu adalah IFG Life, Indonesian Financial Group Life, yaitu bentukan dari pemerintah di bawah holding Badan Pembinaan Usaha Indonesia. Sehingga seluruh polis nanti dilanjutkan di IFG dan Jiwasraya tidak melakukan pengelolaan asuransi lagi. Ya, ini proses transfer portfolionya itu bahwa IFG selaku holding itu membentuk satu anak perusahaan baru. Di samping itu udah ada anak perusahaan yang lain, terdiri dari beberapa perusahaan asuransi yang tergabung dalam holding, yaitu yang sudah ada yaitu Jasara Harja, kemudian Jamkrindo, PT Asuransi Jasindo, kemudian PT Asuransi Askrindo. Ini bergabung dalam satu holding di bawah IFG. Nah, untuk perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di bidang penjaminan dan asuransi kerugian. Sehingga asuransi jiwanya belum ada, maka dibentuklah perusahaan baru dengan nama IFG Life. Sehingga total dari anak perusahaan IFG ini menjadi bertambah dengan IFG Life. Nah, Jiwasraya posisi dalam hal ini mentransfer portfolionya setelah direkturalisasi ini ke IFG Life. Karena posisi Jiwasraya tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka dilakukan atau dialih kelolakan ke IFG Life seluruh polis yang telah dilakukan restrukturisasi. Sehingga manfaat asuransi dan kewajiban-kewajiban lainnya menjadi kewajiban IFG Life setelah dilakukan transfer tersebut. Bersama dengan aset-aset yang clear dan clean juga dialihkan ke IFG Life. Nah, Jiwasraya kemana? Jiwasraya tetap ada, namun tidak akan beroperasi sebagai perusahaan asuransi jiwa kembali setelah seluruh portfolionya ditransfer, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk mewadahi dari peserta-peserta atau nasabah polis yang tidak bersedia mengikuti restru atau program ini. Nah, tetapi karena struktur asuransi Jiwasraya sudah dalam bentuk tidak perusahaan asuransi jiwa, maka program polis yang tidak bersedia dilakukan restru itu akan menjadi utang piutang sesuai dengan ketersediaan aset Jiwasraya. Ya, jadi nanti hubungan antara Jiwasraya dengan ex pemegang polis yang tidak melakukan restru itu menjadi hubungan utang piutang. Selanjutnya, nah kita masuk kepada skema restrukturisasi. Jadi pada dasarnya restrukturisasi polis ini dengan tujuan menyelamatkan polis Jiwasraya tersebut itu mengalihkan atau mengubah dari seluruh polis menjadi dua jenis produk ini. Ya, yaitu nama asuransinya adalah JS Tampan, kemudian yang kedua adalah JS Mantap. Kategorisasi ini berasal dari jenis-jenis asuransi yang dikategorisasi dari cara bayarnya. Untuk JS Tampan itu berasal dari polis-polis Bapak Ibu sekalian yang berasal dari pembayaran premi reguler. Bisa bulanan atau 3 bulanan atau semesteran ya 6 bulan sekali atau tahunan, maka akan ditransfer atau dikonversi direstrukturisasi menjadi asuransi JS Tampan. Jadi berasal dari beasiswa, dari hari tua, dari bentuk-bentuk lain yang cara preminya berkala itu akan direstrukturisasi menjadi JS Tampan. Sedangkan polis-polis yang berasal dari premi-premi sekali bayar atau sekaligus dan juga yang berasal dari
klaim-klaim asuransi jiwa yang belum dibayarkan oleh Jiwasraya, maka dikonversi atau direstrukturisasi ke asuransi namanya JS Mantap. Mari kita kupas satu persatu. Karakteristik dari JS Tampan itu adalah nanti dana awal itu berasal dari nilai tunai per tanggal 31 Desember 2020 yang 95%-nya nilai tunai tersebut dijadikan dana awal. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir bahwa harus membayar premi dari proses restrukturisasi ini. Tetapi itu berasal dari polis lama Bapak Ibu yang dirubah menjadi JS Tampan. Dari mana dananya? Yaitu dari 95% nilai tunai yang dihitung pada 31 Desember 2020 yang lalu. Kemudian lama kontraknya, ini kekhususan dari JS Tampan ini, lama kontrak bisa sampai panjang. Sampai usia Bapak Ibu sekalian 99 tahun. Jadi sangat-sangat fleksibel. Tapi tentunya bisa berhenti pula sebelum usia tersebut. Karena kan bisa terjadi mungkin kebutuhan-kebutuhan lainnya atau tidak melanjutkan asuransinya. Tetapi apabila Bapak Ibu berkehendak, maka bisa lanjut sampai 99 tahun. Yang ketiga, bahwa premi yang saat ini berjalan itu boleh dilanjutkan. Kalau boleh dilanjutkan, tentunya juga boleh dihentikan, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Polis ini fleksibel. Nanti ada pilihan-pilihan yang bisa Ibu Bapak pilih pada saat persetujuan restru. Jadi misalkan premi sekarang ini anggaplah 1 juta setiap tahun, maka Bapak Ibu sekalian bisa melanjutkan yang premi 1 juta tersebut sampai dengan selesai asuransi, atau juga tidak melanjutkan, ya, hanya mengandalkan pengembangan dari dana awal tadi. Ya. Nah kemudian dana awal yang tersedia tadi itu dikembangkan dengan bunga tahunan yang mengacu kepada bunga JIBOR atau Jakarta Interbank Offer Rate. Jadi ada acuan bunganya. Tentunya apabila mengacu pada JIBOR, maka terjadi dinamika selama masa asuransi. Ya, kemungkinan bisa naik pengembangannya atau juga tetap setiap tahun, atau juga mungkin ada penyesuaian. Contoh tahun ini JIBOR itu sekitar 4%. Maka apabila tahun depan menjadi 5%, maka pengembangan itu akan berubah menjadi 5% untuk tahun tersebut. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah asuransi kematiannya mengikuti polis sebelumnya atau polis lama dalam hal ini. Jadi misalkan asuransi yang Bapak Ibu pegang saat ini itu memiliki jaminan asuransi kematian sebesar 100 juta, maka pada polis JS Tampan nanti juga sebesar 100 juta. Jadi tidak berubah Bapak Ibu sekalian. Kemudian biaya administrasi, biaya pengelolaan, dan biaya asuransi itu tidak dibayar secara langsung oleh Bapak Ibu, tetapi diperhitungkan sudah dalam program akumulasi dananya. Sehingga tidak ada lagi pengenaan biaya administrasi secara tunai dari Bapak Ibu sekalian. Namun demikian pengelolaan dana yang dari dana awal tersebut sudah memperhitungkan biaya tersebut. Jadi sudah net. Ya. Kemudian karakteristik terakhir bahwa polis ini tidak dapat dibatalkan dalam waktu 3 tahun sejak Bapak Ibu setuju melakukan restrukturisasi. Kenapa tidak bisa dibatalkan? Karena ini untuk mengoptimalkan hasil atau pertanggungan dari polis-polis JS Tampan ini, Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak terdapat kerugian lagi di belakang hari. Beralih kita ke JS Mantap. JS Mantap itu sekali lagi berasal dari premi sekaligus, Bapak Ibu sekalian. Nah ini sama bahwa sumber dana dari polis JS Mantap ini adalah
95% dari nilai tunai yang dihitung per 31 Desember 2020 yang lalu. Nah, kemudian pengembangannya juga dilakukan dengan mengacu kepada bunga JIBOR. Kemudian dalam perkembangannya, polis ini memberikan manfaat setiap tahun. Ya, manfaat setiap tahun yaitu akhir tahun pertama 5%, kemudian akhir tahun kedua 10% dari dana awal, akhir tahun ketiga 20%, dan akhir tahun kelima 35%. Nah, ini masa asuransi polis ini hanya 5 tahun, Bapak Ibu sekalian. Jadi terbatas hanya 5 tahun dan di setiap tahunnya ada penerimaan manfaat. Nah, misalkan tadi dana awal yang terbentuk 100 juta, misalkan. Sehingga masuk Bapak Ibu sekalian mungkin di bulan Februari misalkan. Februari 2021. Maka di Februari 2022, Ibu atau Bapak yang masuk dengan dana 100 juta itu akan menerima 5 juta. Kemudian di Februari 2023 itu menerima 10 juta. Dan seterusnya. Sampai dengan 35% di akhir tahun kelima. Nah, pada akhir tahun kelima itu ditambah dengan hasil pengembangan selama 5 tahun. Jadi di tahun kelima itu 35% dana awal ditambah dengan hasil pengembangan selama 5 tahun dari yang dana awal tadi. Setelah dikurangi biaya administrasi. Nah, ini akan secara kumulasi itu lebih dari 35%, Bapak Ibu sekalian. Karena ada pengembangan selama 5 tahun di sana. Nah, untuk jaminan asuransinya, di sini asuransi meninggal dunia karena kecelakaan. Jadi bukan asuransi jaminan seperti JS Tampan yang mencakup risiko kematian karena sebab apapun. Jika dalam JS Mantap ini yang dijamin adalah risiko kematian akibat kecelakaan sebesar 25% dari dana awal jaminannya. Jadi kalau dana awalnya tadi 100 juta, maka jaminan kematiannya adalah karena kecelakaan itu adalah 25% dari 100 juta atau 25 juta. Nah, biaya pengelolaan, biaya asuransi itu sudah termasuk dalam program. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu membayar secara tunai. Yang kelima, yang terakhir adalah polis tidak dapat dibatalkan selama masa asuransi. Jadi selama 5 tahun. Karena sekali lagi ini untuk menjamin dari optimalisasi dana Bapak Ibu sekalian sehingga harus di-lock selama 5 tahun. Selanjutnya, pada slide berikutnya, ini adalah mengenai polis anuitas. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang saat ini memegang atau memiliki polis anuitas, yaitu jenis polis asuransi dari Jiwasraya yang memberikan manfaat seperti pensiunan, ya, uang pensiunan, yaitu setiap bulan dibayarkan rutin dengan besar yang sama. Ya, untuk khusus polis ini, maka nilai tunai sama dihitung per 31 Desember 2020. Yang kedua adalah anuitas nilai tunai tersebut akan diperhitungkan dengan tarif yang berlaku, tarif premi asuransi anuitas yang berlaku untuk penyesuaian manfaat asuransi anuitasnya. Jadi penyesuaian ini bisa bermakna ada yang memang naik, ada yang mungkin tetap, atau sedikit terjadi penyesuaian, menurun sedikit, karena jenis asuransinya akan berubah. Jadi dalam hal ini ada beberapa jenis asuransi anuitas, ya, yaitu mungkin ada yang pegang anuitas eksekutif prima, ada yang namanya anuitas ideal prima, kemudian ada yang namanya anuitas sejahtera prima, dan lain-lain. Itu akan menjadi satu jenis nama, yaitu anuitas JS anuitas. Nah, itu kalau misalkan migrasi dari
beberapa jenis anuitas tersebut kemungkinan ada terjadi perubahan, baik itu tetap ataupun menaik ataupun sedikit terjadi penyesuaian. Nah, dari sejak tanggal cut-off sampai dengan Bapak Ibu melakukan persetujuan, maka pembayaran anuitas kami tunda sementara waktu sampai dengan Bapak Ibu melakukan persetujuan atau ketidaksetujuan dari Restru. Nah, nanti setelah ada persetujuan surat ditandatangani, maka berlaku polis baru dan manfaat asuransi yang sebelumnya tertunda itu akan diakumulasikan pada saat pembayaran pertama kali nanti. Ya, misalkan di sini contoh bulan hari ini Januari Bapak Ibu menerima sosialisasi. Kalau Januari Bapak Ibu sekalian yang menerima polis anuitas masih menerima manfaat. Nah, apabila setelah bulan Februari Bapak Ibu belum melakukan persetujuan, maka bulan Februari terhenti sementara sambil menunggu Bapak Ibu melakukan pengkinian data dan persetujuan. Apabila dilakukan persetujuan misalkan di akhir Februari, maka pada saat bulan penerimaan pertama nanti Bapak Ibu sekalian akan menerima haknya kembali untuk yang tertunda bulan Februari, diakumulasi pada saat bulan berikutnya, bulan Maret. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada yang dihilangkan dalam hal ini, namun semakin cepat melakukan persetujuan Restru maka tidak akan terputus penerimaan asuransinya. Jadi tidak tertunda maksud kami. Nah, ini kalau misalkan tidak setuju, seperti tadi sama bahwa polis akan ditinggal di Jiwasraya, diterminasi dan nilai tunainya menjadi proses utang piutang antara Jiwasraya dengan pemegang polis. Baik, selanjutnya kita coba lihat slide berikutnya. Nah, ini terkait dengan manfaat ya Bapak Ibu sekalian, manfaat dari polis yang telah kami kupas sebelumnya, yaitu JS Tampan. Jadi manfaatnya ada 3 Bapak Ibu sekalian secara garis besar, bahwa apabila tertanggung hidup sampai dengan akhir masa asuransi, maka akan diberdayakan akumulasi dana. Ya, jadi akumulasi dana yang terbentuk itu terdiri dari dana awal, terus kumulasi dari premi yang Bapak Ibu bayar ditambah dengan pengembangannya. Ya, nanti pengembangannya tergantung ada yang tahun keempat mungkin berhenti atau yang hanya 5 tahun. Nah, itu akumulasinya nanti dihitung. Jadi akumulasi dana yang diterima. Kemudian apabila tertanggung meninggal dunia di dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan uang asuransi yang tadi dalam contoh itu sebesar 100 juta ya, kematian, asuransi kematiannya, ditambah akumulasi dana pada saat tertanggung meninggal dunia. Ya, misalkan meninggal dunia di tahun kelima, itu maka uang asuransi ditambah akumulasi dana yang terbentuk pada tahun kelima. Jadi ini resiko kalau misalkan terjadi meninggal dunia. Nah, bagaimana kalau pemegang polis menyatakan berhenti setelah tahun ketiga? Ya, di sini disebut setelah tahun ketiga karena karakteristik tadi bahwa JS Tampan itu tidak bisa berhenti sebelum 3 tahun ya, Bapak sekalian. Jadi setelah tahun ketiga, misalkan tahun keempat, maka sebelum masa asuransi berakhir, maka dibayarkan akumulasi dana pada saat itu, yaitu tahun keempat itu, misalkan berhenti di tahun keempat. Dikurangi biaya-biaya. Kenapa ada biaya? Biaya di sini terkait dengan biaya materai, itu akan dibebankan kepada pemegang polis. Kemudian juga biaya transfer apabila terjadi perbedaan bank bank tertentu mungkin mengenakan biaya transfer. Nanti akan dibebankan. Jadi biaya-biayanya bukan hal-hal yang besar, tetapi biaya administratif aja. Nah, ini JS Tampan, kita lihat lebih jelasnya di bentuk proposalnya. Nah, ini sebagai contoh, ini namanya
ini contoh aja Abdul Rahmat. Jadi ini contoh dari salah satu polisnya, maka premi dasarnya tidak ada. Ini contoh yang tidak melakukan pembayaran lagi ya. Jadi ini cara bayar sekaligus itu maksudnya tidak melakukan pembayaran lagi. Jadi kan tadi ada pilihan boleh langsung terus atau berhenti gitu ya preminya. Kalau yang tadi kan contohnya 1 juta setahun diteruskan, gitu kan 1 juta 1 juta. Kalau ini contoh bahwa pemegang polis itu sudah, saya tidak mau bayar lagi, seadanya aja dana yang ada di situ. Nah itu contohnya yang ini. Ya, ada lagi kasus yang saya mau meneruskan, itu bisa saja sama saja, dan di bentuk proposalnya seperti ini. Nah nanti data-data di sini tercetak dari sistem kami, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada pertanyaan dari mana data ini, tentunya data yang terdaftar di kami pada saat polis lama itu terdaftar. Selanjutnya, nah ini itu di bawahnya tadi sebenarnya ini 1 halaman Bapak Ibu sekalian, tetapi karena slide ini untuk menjelaskan, jadi kita bagi 2. Jadi dalam setengah halaman ini di bawahnya itu ada simulasi mengenai pembayaran premi atau pengembangan dana dari polis Jaya Stampan Bapak Ibu. Ya misalkan tadi kondisinya kan 150 juta ya. Maka akumulasi dana yang terbentuk tahun pertama itu 154, kemudian tahun kedua jadi 158, 163 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan nanti berhenti di tahun keempat, maka akan diperoleh dana akumulasi 167. Jadi ini contoh ya Bapak Ibu sekalian, jadi tidak mengikat angka ini. Karena apa? Karena tergantung dari pengembangan pada saat itu bunga JIBOR. Ini contoh bunga JIBOR diketatkan 4%. Ya, ini sebagai ilustrasi, jadi tergantung dari pengembangannya. Tetapi kurang lebih seperti ini, gitu ya. Jadi kalau misalkan, mohon maaf, ada yang terjadi resiko meninggal dunia, kita lihat contoh baris ketiga, itu nanti dibayarkannya adalah akumulasi premi yang tadi, dan awal 150 juta ditambah dengan 167 saldo yang terbentuk. Maaf, 163,266 ya. Jadi nanti akan menerima manfaat itu 213 sekian. Ya, apabila terjadi resiko. Namun apabila berhenti di tahun keempat itu 167 sekian. Ya semakin lama pemberhentian tersebut maka akan semakin tinggi hasil returnnya. Selanjutnya kita masuk ke ilustrasi atau manfaat dari JS Mantap. Ya, JS Mantap ini seperti tadi diketahui ada 2 manfaat yang utama, yaitu apabila tertanggung hidup maka sampai jatuh tempo ya itu akan menerima tahapan setiap akhir tahun. Ya, jadi akhir tahun pertama 5%. Jadi misalkan tadi saya contohkan Februari masuk tahun 2021 akan terima lagi Februari 2022 sebesar 5%. Februari 2023 10%. Februari 2024 20% dan seterusnya. Sampai dengan akhir kontrak sebesar 35% ditambah seluruh akumulasi dana. Nah, manfaat yang kedua, jika tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, akan dibayarkan 25% dari dana awal sebagai uang asuransi dan ditambahkan dengan akumulasi dana yang terbentuk saat itu. Tergantung risiko terjadi di tahun keberapa. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah ini contoh dari masih ini saya menggunakan nama Abdul Rahmat. Ini fiktif saja Bapak Ibu sekalian, hanya untuk contoh. Jadi di sini mulai asuransi yang lama ini sebenarnya tanggal 1 bulan
11 itu polis yang lama ya, itu hanya data yang lama. Nah ini dana awal yang terbentuk itu 100 juta misalkan. Maka uang asuransinya adalah 25% dari 100 juta, tentunya 25 juta. Ya. Kita lihat di bagian berikutnya. Nah ini berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu terus berkembang setiap tahun, kalau jenis polis JS Mantap itu ada pembayaran, Bapak Ibu sekalian, setiap tahunnya. Jadi tahun pertama sebesar 5% dari 100 juta, kemudian jumlah tahun kedua 10% dari 100 juta, tahun ketiga dan seterusnya. Sehingga jika ditotalkan itu adalah sebesar 100 juta yang dibayarkan. Ditambah dengan saldo akhir saldo akhir dari pengembangan. Ya, dalam hal ini contohnya 11,7 juta ya. 111 jadi yang diterima, 35 tambah 11 jadi 46 yang diterima pada tahun kelima. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh dari JS Mantap. Nah, selanjutnya mari kita lihat berkas yang akan Bapak Ibu terima nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian akan menerima pemberitahuan restru. Itu pertama adalah surat, Bapak Ibu sekalian. Ini kebetulan di dalam slide ini contoh suratnya tidak ada. Tetapi kurang lebih pemberitahuan bahwa Jiwasraya melakukan restrukturisasi dan jenis polis yang akan dilakukan konversi seperti apa, polis Bapak Ibu akan dijamin atau dilanjutkan di perusahaan baru dan seterusnya. Seperti itu surat pemberitahuannya. Yang kedua adalah tadi formulir yang tadi proposal. Ya, tergantung nanti Bapak Ibu akan menerima JS Tampan kalau polis sebelumnya itu berkala atau menerima proposal JS Mantap. Ya, jika polis sebelumnya itu premi sekaligus. Dan yang ketiga, ini yang sebelumnya. Nah, yang ini formulir persetujuan restrukturisasi. Nah, ini akan menerima ini sebagai bentuk persetujuan dari restrukturisasi ini. Ya, ini contoh tadi. Nah, ini kolom sebelah kiri itu berisi data-data yang ada sekarang. Seperti nomor 1, macam asuransi beasiswa. Nomor 2-nya jumlah asuransinya 10 juta. Kemudian 3 premi sebelumnya sekian gitu ya. Ini adalah data polis lama Bapak Ibu sekalian yang akan dilakukan restrukturisasi. Nah, kalau di kolom kanan itu adalah kondisi yang Bapak Ibu baru nanti, yang diinginkan oleh Bapak Ibu, yang ingin disetujui oleh Bapak Ibu, atau adanya perubahan data. Ya, kita ambil contoh. Kalau nomor 1 ini given atau sudah tertulis dalam formulir ya, dicetak di formulir tersebut, yaitu polis tersebut berubah menjadi JS Tampan. Jumlah uang asuransi tidak berubah, 10 juta. Nah, kecuali nomor 3 mulai ada option atau pilihan-pilihan ya. Misalkan polis sebelumnya preminya 262 contoh di sini. Cara bayarnya kuartalan atau 3 bulan sekali. Nah, ini misalkan Bapak Ibu tidak berkehendak untuk melakukan pembayaran premi lagi yang 200.000. Tinggal mencentang poin yang pertama. Tidak ada pembayaran premi lagi. Jadi dicentang itu atau di tanda cross ya, penting dikasih tanda pada kotak yang ada. Atau pengen melanjutkan. Ya berarti dicentang nomor 2. Ada pembayaran sebesar berapa. Jadi bisa disesuaikan kalau yang ini. Misalkan pengen naik menjadi 1 juta. Bapak Ibu sekalian ditulis 1 juta di situ. Nanti secara apa pembayarannya? Apakah tahunan atau semesteran atau kuartalan atau bulanan? Jadi bisa milih. Kalau yang sebelumnya itu kuartalan kan. Nah, itu bisa diubah bisa jadi tahunan atau kalau memilih opsi nomor 2, pembayaran dilanjutkan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Untuk kolom yang selanjutnya, data-data ini berisi konfirmasi apabila nama tidak berubah, maka
tidak perlu diubah, ya, hanya tinggal di cross aja kolom yang tersebut. Tapi misalkan ada perubahan, misalkan tadinya Iskandar bin Hada menjadi profesor atau jadi dokter atau jadi SH misalkan, atau ada hajinya, nah itu di kanan mohon dicantumkan menjadi Haji Iskandar bin Hada misalkan begitu, atau tidak mau ditulis binnya misalkan, jadi Iskandar saja, jadi Dr. Andes Iskandar misalkan gitu, yang sesuai dengan KTP tentunya. Nah, nomor 2 juga nomor KTP, karena kemungkinan pada saat masuk di polis lama itu belum KTP atau terjadi perpindahan kabupaten misalkan atau perubahan nomor KTP. Nah itu kalau berubah maka dilakukan perubahan kolom kedua, berubah menjadi nomornya berapa. Kalau tidak berubah dicentang yang kolom 1, tidak berubah. Demikian juga alamat, kalau misalkan ada perubahan ditulis. Nah ini ada 2 jenis Bapak Ibu sekalian, alamat surat dan alamat di KTP. Ini tujuannya apa? Karena ada beberapa yang ingin mengirimkan polis atau seluruh hal-hal terkait itu misalkan ke alamat kantor misalkan. Maka alamat surat menyurat adalah alamat kantor, kemudian alamat KTP yang tertulis di KTP. Atau bisa dua-duanya juga sama. Jadi KTP sama dengan alamat surat. Itu tergantung Bapak Ibu sekalian. Nomor HP juga kemungkinan kan bisa berubah, jadi mohon dicantumkan perubahannya jika memang berubah. Email juga diharapkan diisi Bapak Ibu sekalian, karena ini untuk memberikan informasi-informasi secara cepat dan akurat, tepat sasaran, langsung dibuka oleh Bapak Ibu sekalian di gadget masing-masing. Ya, jadi bisa tanpa terhambat oleh cuaca ataupun apapun, itu akan langsung keterima gitu ya. Sehingga email menjadi opsi yang kami mohon untuk bisa diisi. Kemudian nomor rekening, nah ini juga penting Bapak Ibu sekalian untuk mentransfer manfaat nanti apabila ada pembayaran dari Jiwasraya. Jadi dicantumkan nomor bank. Kalau misalkan memiliki beberapa bank atau nomor rekening, maka dicantumkan yang paling sering dipakai sebagai lalu lintas dana. Ya, atas nama tentunya atas nama Bapak Ibu sekalian, ya, supaya langsung diterima pada yang berhak. Ini kalau memang Bapak Ibu setuju, silakan ditandatangan di kolom bawah. Nah, pada lembar berikutnya itu ada konfirmasi ahli waris, ya, yang ini. Nah, ini kalau misalkan contoh nama penerima manfaatnya berubah, misalkan tadinya lajang atau bujang, setelah sekarang sudah menikah, maka bisa dicantumkan istri, atau mungkin sudah memiliki generasi penerus keturunan, itu dicantumkan juga anak gitu ya, karena pasti ada perubahan-perubahan selama waktu ini. Jadi mohon ditulis kembali penerima manfaat nanti polis Bapak Ibu, ya, tertanggung hubungannya apa, kemudian jenis kelaminnya biasa, ini bisa diisi. Ya, selanjutnya ditandatangan di bawah, di kolom paling bawah. Oke Bapak Ibu sekalian, itu formulir persetujuan. Nah, ini kalau Bapak Ibu setuju, maka tanda tangani tersebut. Nah selanjutnya, kalau misalkan Bapak Ibu polisnya berasal dari klaim atau yang belum dilakukan pembayaran oleh Jiwasraya, maka formulirnya sedikit berbeda, yaitu ini. Ya, JS Mantap ini, seperti polis JS Mantap kalau misalkan berasal dari klaim. Nanti ini tinggal diisi saja, identitas, alamat sama. Sebenarnya isiannya sama, cuman bentuknya yang berbeda. Silakan ditandatangani di bawah, hubungan penerima manfaat juga, dan seterusnya. Tanda tangan. Ya, inti halaman keduanya seperti itu. Nanti kalau misalkan, oh saya tidak ngerti nih bagaimana ya, nah mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi kantor terdekat atau agen tempat Bapak Ibu waktu itu masuk. Atau bisa juga menanyakan ke call center kami, kalau misalkan secara langsung itu melalui pesawat 021 5098 7151.
ini akan kami layani secara langsung, artinya bisa Bapak Ibu berdialog dengan petugas kami. Jadi ada petugas-petugas nanti yang akan melayani Bapak Ibu sekalian. Jadi walaupun memang nomornya ini salah satu ya, tetapi itu terdiri dari beberapa petugas yang memakai sistem bisa menggunakan nomor satu, namun pelayanan bisa banyak. Kemudian nanti atau kalau misalkan tidak sempat untuk melakukan dialog seperti itu, bisa menggunakan sarana chat melalui WhatsApp. Jadi WhatsApp centernya itu 0811 1465 031. Ya, nanti akan dilakukan tanya jawab via chat. Ya, tapi untuk chat ini misalkan terjadi pertanyaan-pertanyaan hanya akan dilayani secara tertulis, tidak bisa melakukan panggilan telepon. Demikian Bapak Ibu sekalian, seluruh presentasi yang kami sampaikan. Masih terdapat waktu sampai dengan pukul 10. Nanti saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Dan kami sampaikan di sini kemungkinan yang pertanyaan-pertanyaan yang tentunya sejenis atau serupa itu akan kami kelompokkan, ya, karena ada beberapa pertanyaan di sini yang sama dan kami akan jawab secara umum. Ya, contoh ini dari ini siapa ya namanya, Asus ya. Asus ini mungkin nama gadgetnya ya. Jadi saya jawab, untuk DPLK Jiwasraya apakah juga kena restru? Baik, kami jawab di sini bahwa DPLK Jiwasraya itu sejatinya bukan polis Pak ya. Jadi bukan polis asuransi jiwa. Jadi untuk DPLK itu sebuah lembaga yang terpisah secara produk maupun pengelolaan keuangan. Sehingga untuk DPLK tetap berjalan dan dilakukan pembayaran sebagaimana yang telah direncanakan. Jadi tidak ikut restrukturisasi. Ya, baik. Selanjutnya untuk dilanjutkan Bapak Ahmad ya, atau Bapak ini maaf, dari Ibu Rahayu Ningsih. Ya, ini mungkin sebagian dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang sejenis pertanyaannya. Kita sebagai nasabah sangat dirugikan dan merasa menyesal dengan produk asuransi Jiwasraya dan sudah tidak jatuh tempo. Ya, jadi beberapa pertanyaan atau hal-hal yang senada kami kumpulkan, intinya sama. Jadi sekali lagi kami selaku wakil dari perusahaan memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi. Namun demikian sebagai wujud dari tanggung jawab Jiwasraya yang didukung oleh pemerintah sepenuhnya, pemegang saham, dan juga secara regulasi juga didukung sepenuhnya, maka kami melakukan program restrukturisasi ini. Selain itu, untuk penjaminan hak-hak pemegang polis menjadi lebih jelas, sehingga dengan tanggung jawab tersebut diharapkan kami dapat memenuhi atas beberapa polis-polis yang masih belum terselesaikan. Jadi sekali lagi kami mohon maaf atas kejadian yang menimpa Jiwasraya, namun demikian kami bertanggung jawab penuh untuk mengelola ini sehingga bisa dilakukan transfer ke IFG. Selanjutnya, ini beberapa pertanyaan. Nah, ini satu lagi, kalau tidak ikut bisa cair nggak? Nah, ini juga mungkin gadget ya, Redmi di sini tertulis. Sama senada pertanyaan dengan Pak Asep tadi di atas, kemudian Pak Rudi, juga Pak Joko, Ibu Devi ya, Ibu Devi, kemudian juga mungkin Pak Tambunan, juga Pak Cornelius ya, tadi sudah bertanya sama. Intinya sama, kalau kita tidak ikut restrukturisasi bisa cair enggak gitu.
Jadi sudah kami jelaskan di atas bahwa polis-polis atau pemegang polis yang tidak mengikuti program restrukturisasi ini itu adalah determinasi, Bapak Ibu sekalian, tidak ikut restrukturisasi artinya ditinggal di Jiwasraya. Sehingga akan diselesaikan oleh Jiwasraya secara ketentuan utang piutang. Ya, bisa saja dengan aset-aset yang tersedia. Ya, kemungkinan nanti kalau misalkan terjadi likuidasi mungkin akan dilakukan pencairan dari dana likuidasi. Cuman memang waktunya tidak bisa kami tentukan karena proses tersebut harus melalui beberapa proses sehingga likuidasi aset itu menjadi bisa selesai. Jadi Jiwasraya nanti sudah tidak beroperasi sebagai perusahaan asuransi, Bapak Ibu sekalian, sehingga akan ditinggal, gitu ya. Oke, kemudian ini Pak Joko lagi, ini Joko mungkin Joko yang lain ya. Kenapa nilai tunainya dipotong dari jadi 95%? Nah, ini penjelasannya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita melihat bahwa IFG Life itu mendapat kucuran PMN ya, penanaman modal negara itu sebesar 22 triliun. Namun kewajiban Jiwasraya adalah 38 triliun tadi. Nah, sehingga dari perhitungan-perhitungan yang kami lakukan dengan beberapa simulasi bahwa dana tersebut harus cukup untuk dijadikan migrasi ke IFG Life. Sehingga berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh aktuaris dan konsultan aktuaris juga bahwa yang paling reliable adalah 95% dari nilai tersebut. Ya. Jadi 5%-nya itu adalah untuk mengkompensasi atas selisih dari dana yang tersedia dengan seluruh kewajibannya, sehingga menjadi cukup. Begitu Pak Joko, dan juga mungkin ada sekitar 17 yang kurang lebih sama pertanyaannya. Jadi harus cukup dana yang ada kepada seluruh portfolio yang dialihkan. Sehingga berdasarkan perhitungan adalah dikurangi 5%. Memang mungkin agak tidak nyaman, tetapi kami juga mohon maaf juga atas perhitungan tersebut karena memang harus dilakukan supaya seluruh pemegang polis bisa terpenuhi hak-haknya. Ya, ini juga sama nada pertanyaannya dengan Wayan Haryati bahwa yang penting dana saya dikembalikan. Jadi memang tadi sudah disampaikan di depan bahwa proses restrukturisasi ini menjadi keniscayaan karena Jiwasraya tidak mampu membayar secara tunai, sehingga akan diselesaikan nanti di IFG. Ya, selanjutnya Bapak atau Ibu Nova ini, apakah materi bisa di-share? Pak Joko juga bertanya seperti yang sama, materi bisa di-share, atau juga kemudian Pak siapa nih, Pak Rudi ya, Pak Rudi juga sama. Nah ini kalau misalkan masalah materi, silakan Bapak Ibu sekalian menghubungi call center, baik yang secara langsung telepon ataupun yang melalui chat. Jadi bisa dimintakan lewat kedua channel tersebut. Nanti kemungkinan sedikit beberapa hal yang akan disampaikan yang lebih pentingnya terkait produknya. Mungkin ada beberapa hal yang seperti struktur organisasi, skema dan latar belakang mungkin nanti supaya lebih terfokus mungkin akan beberapa hal yang paling pentingnya saja yang disampaikan. Mungkin terkait produk, terkait manfaat dan lain-lain akan disampaikan. Jadi silakan diminta ke call center atau melalui channel. Kemudian lanjut ke bawah, Bu Seviana ini bertanya apa ya, Bu Seviana Husnita. Dari bulan Desember 2019 sudah minta untuk dicairkan. Ya, polis saya berakhir di November 2020 karena ada keperluan. Tapi hingga Januari atau 1 tahun lebih belum ada informasi lanjutan Jiwasraya. Bagaimana ya? Dan dananya bisa cair tidak, Pak?
Baik, Bu Seviana, terima kasih. Mbak atau Ibu Seviana Husnita, terima kasih. Pertanyaannya cukup baik, sangat baik sekali. Ini bisa mewakili beberapa pertanyaan yang serupa. Ya, intinya ada beberapa polis yang klaimnya belum dibayar, namun sampai saat ini tiba waktunya restrukturisasi. Bagaimana terkait polis-polis tersebut? Bisa cair atau tidak? Jadi terhadap pertanyaan seperti ini, maka kami bisa melakukan penjawaban adalah polis Bapak Ibu sekalian yang sudah selesai atau sudah berhenti namun klaimnya belum dibayar, maka akan dialihkan menjadi polis JS Mantap. Jadi pencairannya secara bertahap ya Bapak Ibu sekalian, Bu Seviana dan Bapak-Bapak yang lain yang bertanya sejenis, itu akan diberikan secara bertahap melalui polis JS Mantap. Jadi misalkan Ibu Seviana ini punya manfaat polis tadi 100 juta, maka pembayarannya dilakukan bertahap melalui pengalihan polis, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi kami mohon maaf tidak bisa melakukan pembayaran tunai, namun dana tersebut pasti akan cair ya Bapak Ibu sekalian, namun dengan cara bertahap melalui polis. Ya, jadi tahap pertama 5%, tahap kedua 10%, tahap ketiga 20% dan seterusnya. Ya, itu pertanyaan dari Bu Seviana dan yang pertanyaan yang kurang lebih sama. Ini ada Zul. Ya, apakah persetujuan harus dilakukan dalam 30 hari? Atau ada rentang waktu untuk memberikan jawaban? Pertanyaan ketiganya masih dalam satu rentetan, kapan polis atau form baru bisa kami terima? Via pos atau harus hadir ke kantor? Ya, dari tiga pertanyaan ini cukup mewakili sepertinya pertanyaan pertama lain. Jadi, apakah persetujuan harus dilakukan dalam 30 hari? Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk persetujuan itu diharapkan secepat mungkin ya Bapak Ibu sekalian, setelah menerima surat, kemudian juga melakukan persetujuan, mohon untuk dapat dilakukan pengembalian segera Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Supaya kesinambungan dari polis tersebut tidak terputus sejak lama. Ya. Kalau misalkan tentang 30 hari ini, memang kami memberikan tenggat waktu sampai 30 hari sesuai dengan ketentuan dari kami yang akan diberikan itu maksimum 30 hari harus memberikan klarifikasi setuju atau tidak. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi memang 30 hari ini hanya batas maksimum. Jadi kami mohon untuk tidak dimunculkan sampai 30 hari. Namun sebelum 30 hari diberikan klarifikasi, konfirmasi supaya segera dapat dilakukan penerbitan polisnya. Nah, untuk polis tersebut nanti setelah dilakukan konfirmasi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir polisnya misalkan belum menerima karena harus ada proses pencetakan, itu pertanggungan asuransi sudah berjalan Bapak Ibu, sudah berlaku. Sejak Bapak Ibu tanda tangan menggunakan tanggal tersebut, itu polis nanti akan berlaku sesuai tanggal itu. Jadi polis bisa datang berikutnya akan dikirimkan baik bisa melalui ekspedisi tergantung pilihan Bapak Ibu tadi, atau juga bisa melalui kantor diambil, boleh, dua-duanya caranya bisa. Jadi nanti tinggal dipilih saja dalam form minta dikirim melalui alamat surat. Kan tadi ada ya pilihan alamat surat atau alamat KTP, atau diserahkan melalui atau diambil melalui kantor. Itu bisa saja, sama saja. Jadi khusus untuk pertanyaan ini mewakili untuk semua dari pertanyaan yang sejenis. Oke, mungkin ini yang terakhir karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, tapi kami akan menyampaikan pertanyaan dari Bu Nuning, JSC Harta, Bu Nuning atau siapa itu ya? Bu Nining Widyaningsih, ya. JSC Harta masuk ke Tampan atau Mapan? Baik, akan kami sampaikan. Jadi JSC Harta itu ada dua jenis, Bapak Ibu sekalian. Sama juga dengan polis-polis lain, itu ada yang cara bayar sebelumnya itu premi berkala, ya,
secara bulanan, tahunan gitu kan. Atau ada juga JSC Harta yang premi sekaligus. Ya, sebelumnya. Nah, ini bukan dari sisi jenis produknya, Bapak Ibu, yang akan menjadi pindah kemana, ke tampan atau ke mantap, tapi diukur dari cara bayar. Jadi kalau contoh tadi Bu Nining, JSC Harta, ada pertanyaan selanjutnya, si harta apa? Berkala atau sekaligus? Kalau polis Bu Nining itu JSC Hartanya berkala, maka akan dimigrasi atau dikonversi menjadi JS tampan. Seandainya JSC Harta punya Ibu Nining itu adalah premi sekaligus sebelumnya, maka akan dimigrasi ke JS mantap. Demikian juga untuk polis-polis lainnya, Bapak Ibu sekalian, ada polis beasiswa, ada polis hari tua, ada polis misalkan yang lain, jenis yang lain. Jika polisnya itu berkala, pembayaran preminya itu akan ditransfer ke JS tampan. Atau ada polis-polis yang cara bayarnya sekaligus, misalkan tadi JSC Harta sekaligus, beasiswa sekaligus, atau ada yang namanya JS Plan Optimas 7, 8, 9 dan lainnya, itu akan dikonversi ke JS mantap. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf mewakili perusahaan atas ketidaknyamanan yang terjadi dari Jiwasraya saat ini, dan juga penjelasan saya dan jawaban-jawaban pertanyaan dari kami. Apabila kurang jelas atau ada yang belum dijawab, maka Bapak Ibu bisa menghubungi call center di 021 5098 7151 atau melalui WhatsApp center di 0811 1465 031. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, walaupun kami menjawab hanya beberapa, namun itu sudah kami kelompokkan dengan pertanyaan-pertanyaan sejenis. Jadi kurang lebih dari setiap pertanyaan tersebut, lebih dari 20 atau 50 pertanyaan yang hampir sama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatian dan mengikuti dari awal sampai akhir presentasi ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Mohon maaf atas kesalahan apabila kurang jelas dalam penyampaiannya. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.